Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik kan ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, kali ini pertemuan kedua kita ya. Kita kemarin pertemuan-pertama sudah membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Sebelumnya review sebentar ya. Kemarin kita bahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Ada yang masih ingat? Masih kan ya? Oke, yang yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Apa pengaruhnya bagi perdagangan dunia? Konstantinopel merupakan kota penghubung antara Eropa dan Asia. Di kota itu bertemulah pedagang dari Asia dan Eropa untuk saling bertukar perdagangan. Sehingga ketika Konstantinopel tutup, tentu saja komoditas dari Asia tidak bisa masuk ke Eropa. Oleh karena itu, pedagang Eropa mencoba untuk mencari komoditas Asia dengan melalui jalur penjajahan laut. Yang kedua adalah semangat rekonquista, yaitu semangat untuk membalas dendam, yaitu untuk menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam oleh kaum Nasrani. Kemudian yang ketiga adalah ingin membuktikan teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi dimanapun kita memulai perjalanan, pasti pada akhirnya kita akan sampai pada tempat awal kita mulai berjalan. Yang keempat adalah catatan Marco Polo tentang perjalanannya menuju dunia timur. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang, sudah dibaca bukunya, tentang kekuasaan VOC. Seperti kalian tahu kemarin bahwa ada 4 bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Namun pada akhirnya yang bertahan di Nusantara hanya Belanda. Nah, Belanda kemudian membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama VOC. Nah, nanti Mem akan menjelaskan tentang VOC. Diperhatikan ya. Kekuasaan kongsi dagang VOC. Pada materi ini kita akan mempelajari awal mula berdirinya VOC sampai masa berakhirnya VOC di Indonesia. Pernahkah kalian mengunjungi bangunan bersejarah di bawah ini? Apakah kamu tahu ini bangunan apa? Tahu ya, ini adalah Kompleks Kota Tua. Inilah Gedung Fathahillah. Dan Mem yakin semua sudah pernah ke sini ya. Gedung ini merupakan kantor VOC pada zaman lampau. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita lihat apa latar belakang lahirnya VOC. VOC lahir karena adanya latar belakang keinginan Belanda untuk memperkuat posisinya di dunia timur. Oleh karena itu, kongsi-kongsi dagang yang sudah ada itu kemudian membentuk persekutuan dagang bersama. Pada awalnya, Parlemen Belanda pada tahun 1598
mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini kemudian direalisasikan 4 tahun kemudian, tepatnya tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah VOC. Selanjutnya adalah tujuan VOC. VOC dibentuk dengan tujuan 1, menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kongsi dagang Belanda yang telah ada. Jadi ini pemerintah berusaha untuk menyingkirkan persaingan antar kongsi Belanda sendiri, sehingga mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang lainnya. Seperti yang kalian tahu, saat itu di Nusantara, tidak hanya pedagang Belanda yang ada di Nusantara, tapi ada dari Inggris, dari Portugis, dari Cina, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membentuk VOC. Yang pada sisi lain, Inggris juga sudah membentuk EIC. Pemimpin VOC. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur dengan sebutan Heren 17 atau Dewan 17. 17 orang tersebut mewakili 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Gubernur Jenderal adalah jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan. Jadi, VOC ini di negeri Belanda dipimpin oleh Heren 17. Tapi tentu saja ketika pemimpinnya di Belanda tidak efektif jika tidak menunjuk perwakilan di negeri jajahan. Sehingga Heren 17 menunjuk seorang gubernur jenderal untuk memimpin VOC di negeri jajahan. Gubernur Jenderal VOC. Ini memang sampaikan beberapa gubernur jenderal yang pernah ditunjuk untuk memimpin daerah jajahan di Nusantara. Yang pertama adalah Gubernur Jenderal Peter Both. Peter Both berhasil mengadakan perjanjian untuk mengambil tanah dari penguasa Jayakarta yang tanah tersebut kemudian menjadi cikal bakal hunian dan kekuasaan VOC serta cikal bakal kota Batavia. Memang pada awalnya markas VOC itu ada di Maluku, bukan di Pulau Jawa. Tapi kemudian karena masalah letak yang lebih strategis, dipindahkan di Batavia. Yang kedua adalah Gerald Reeds. Itu adalah gubernur jenderal yang hanya berkuasa selama setahun. Kemudian dia digantikan oleh Lawrence Real. Yang pada masa Lawrence ini, VOC diusir dari Jayakarta oleh Sultan Banten dibantu oleh tentara Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Dale. Gubernur Jenderal selanjutnya adalah Jan Pieterszoon Koen. Di bawah kepemimpinannya, dia berhasil menghanguskan Jayakarta dan membangun kota baru bergaya bangunan Belanda. Yang kemudian kota itu disebut sebagai Batavia. Sebagai sebuah perusahaan, VOC mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Belanda. Hak istimewa itu disebut juga sebagai hak oktroy, yaitu 1. VOC dapat melakukan monopoli perdagangan, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, dan memerintah negeri jajahan. Bisa dibayangkan, hak mereka, hak VOC itu sangat luas, menyaingi hak sebuah negara. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam. Di sini jelaskan bagaimana cara VOC untuk menggali, mengambil
kekayaan alam yang ada di negeri jajahan. Cara yang pertama, merebut pasaran produksi pertanian dengan memaksakan monopoli perdagangan. Artinya bahwa VOC tidak memberikan kesempatan para petani untuk menjual hasil panen mereka pada pihak lain. Yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Artinya bahwa VOC hanya membeli hasil panennya saja, tapi tidak mau terlibat dalam proses penanamannya. Proses penanaman itu hanya dibebankan pada petani. Jika hasil panen gagal, maka itu akan merugikan petani. Yang rugi hanya petani sendiri, sedangkan VOC tidak. Karena VOC hanya membeli hasil panen yang sudah ada saja. Yang ketiga, VOC selalu mengincar dan berusaha keras menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Artinya bahwa VOC selalu ingin menguasai tempat-tempat yang mempunyai kekayaan alam yang besar dan mempunyai tempat yang strategis untuk menjadi jalur kemana saja. Keempat, VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ini berkaitan dengan tadi, menduduki tempat yang strategis. Kerajaan biasanya terintervensi dengan VOC karena ada iming-iming imbalan atau dari iming-iming kekuasaan. Contohnya, kerajaan A diintervensi oleh VOC dengan cara memihak salah satu putra mahkota. Di situ, putra mahkota kemudian melawan rajanya sehingga terjadi konflik. Nah, ketika putra mahkota itu menang, maka VOC akan diberikan keuntungan karena ada perjanjian sebelum peristiwa terjadi. Yang kelima, lembaga-lembaga pemerintah tradisional tetap dipertahankan dengan tujuan dapat diperalat. Kalau tidak setuju akan diperangi. Artinya bahwa tadi kerajaan yang bisa diajak kerjasama untuk diperalat, untuk menguasai kekayaan alam, itu dipertahankan, tapi jika melawan akan diperangi oleh VOC. Kebangkrutan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Hal ini berarti menyingkirkan para pemegang saham 17 Dewan Direktur yang merupakan pemimpin tertinggi VOC kala itu. Nah, ketika Raja Willem jadi penguasa tertinggi VOC, keuntungan VOC terus merosot, bahkan tidak mampu membayar dividen. Kas yang merosot ini salah satunya digunakan untuk biaya serangkaian perang dan ini juga menimbulkan hutang yang tidak terelakkan. Diperparah dengan merajalelanya korupsi dalam tubuh VOC. Sehingga pada akhirnya tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dan seluruh hutang VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Baiklah, tadi adalah penjelasan tentang kekuasaan VOC di Nusantara. Bisa digarisbawahi bahwa VOC dibentuk tanggal 20 Maret 1902 dan berakhir tanggal 31 Desember 1799. Berarti sekitar 197 tahun VOC mengeksploitasi kekayaan alam di Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di buku paket halaman 25 sampai 35. Jika kurang jelas, bisa kalian tanyakan di GC ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.